suaranya? Aman, aman. Oke, terima kasih Kaosnya. Kak Tio, Kak Linda, Kak Friska sudah bergabung di live IG Emiten News malam hari ini ala-ala menjelang Valentine gitu loh. Yeah. Makanya judul acaranya adalah investor dan pasangannya. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Kalau bicara investor dan pasangannya, ini kebetulan 3 narsum kita ini udah dipilih-pilih banget nih. Karena kutub-kutubnya berbeda-beda. Kutub plus dan kutub negatif. Kutub positif dan kutub negatif. Ada yang memang investor dan pasangannya juga investor. Ada yang investor, pasangannya bukan investor. Dan ada yang bukan investor, tapi pasangannya malah investor. Jadi mestinya jadi rame hari ini, jadi seru. Dan memang ada 4 orang di layar ini. Saya akan mulai dari Kak Friska dulu deh. Aduh, kenapa aku? Kelihatannya Kak Friska itu adalah yang kutubnya positif-positif. Ya, Kak Friska kan pasti co-founder daripada Ngerti Saham yang rakyatnya 1, berapa? 4 juta sekarang. 1,3. 1,3. Oh, sedikit lagi 1,4. Untung ini nggak di Ngerti Saham, jadi bisa belak-belakan. Oh iya, justru sengaja. Hari ini kita bicara pribadi aja. Karena ada yang mau buka-bukaan katanya. Ada yang komen mau buka-bukaan malam ini. Nah, Kak Friska kan sebagai seorang investor dan pasangannya, teman-teman, adalah salah satu orang berpengaruh di Banten. Suaminya, pasangannya lah kita sebut. Kita bicara kalau menurut penangkapan saya bahwa seorang Friska adalah investor dan pasangannya juga adalah seorang investor. Betul nggak seperti itu, Kak? Betul sekali. Oh, betul. Betul banget. Oke. Nah, karena masing-masing adalah investor, itu sebenarnya ada nggak sih diversifikasi gue transaksi saham ini atau instrumen ini, lu transaksi saham ini atau instrumen ini. Biasanya ada janjian kayak gitu nggak sih, Kak Friska? Awal-awal iya ya, awal-awal merit kan masih keaku-akuan ya, masing-masing ya. Terus lama-lama ya merger. Ya, maksudnya lama-lama akhirnya memutuskan untuk satu rekening aja biar terfokus kayak gitu. Jadi A, B ngumpulinnya ya ke satu rekening gitu. Jadi udah nggak debat lagi mau beli apa, udah didiskusikan gitu. Artinya mungkin kalau aku pribadi udah tentu ini mau diversifikasinya kemana, ke instrumen mana aja, A, B, C. Ya katakanlah maksimal 2-3 aja sih so far kalau aku, Kak. Oh, oke. Tapi kan namanya 2 kepala kan tetap aja ada pemikiran masing-masing kan. Iya. Ya kan, ya, ada yang senangnya debat, saham fundamental, ada yang senangnya gorengan gitu. Mungkin kutub-kutubnya seperti itu nggak? Ya, sesekali sempat debat kusir ya, apalagi kalau udah ngomongin fundamental atau mungkin let's say mungkin ngomongin reksadana aja ataupun sejenis yang lainnya. Itu kadang masih ngotot-ngototan gitu dengan apa analisanya masing-masing. Tapi ya at the end biasanya sih istri yang menang sih. Istri yang menang debat maksudnya kan? Istri yang menang debat, ujung-ujungnya ya udah apa mau istri, ya udahlah itu daripada mungkin kalau suami males ini ya berkepanjangan, ya udahlah turutin aja, udah maunya anteng, udah diem. Oke, pertanyaan saya berikutnya itu adalah siapa sih keputusan siapa yang umumnya lebih banyak cuan dan yang mana yang lebih banyak boncos? Tapi jangan dijawab dulu. Karena itu udah bicara siapa yang lebih jago nih untuk itu. Siapa yang lebih banyak cuan dan boncos. Saya mau ke Kak Linda sekarang. Kalau Kak Linda, kelihatannya kutubnya, saya sempat dapat bisikan. Kutubnya itu positif dan negatif. Kak Linda kita tahu lah, seorang trader dan seorang investor saham di title-nya kan seperti itu. Tapi benar nggak kutub sisi sana pasangannya itu adalah negatif? Artinya bukan seorang investor. Mantan. Oh, mantannya, bukan yang sekarang. Mantannya. Jadi kalau yang sekarang kutubnya ya sama-sama lah, sama-sama trader sama investor. Tapi
saya pernah punya pengalaman mantan itu yang kutubnya negatif. Gitu. Mantannya yang keberapa dulu nih? Kita buka-bukaan, Keberapa katanya ya? hari ini mau buka-bukaan nih. Mantan yang kalau yang, aduh, ini anak saya jangan denger nih ya. Mantan yang resmi kedua, yang nggak resmi udah nggak tahu keberapa. Oh, oke. Gitu. Oke, mantan kedua. Jadi kita bicara bukan yang sekarang, ya. Pengalaman pada saat kutubnya berbeda. Seorang Linda saat itu adalah seorang trader dan investor, sedangkan mantannya ternyata bukan investor maupun trader. Apa yang Iya. terjadi dengan kondisi positif negatif seperti itu? Jadi waktu itu dari sejak kuliah, saya kan udah punya penghasilan sendiri kerja gitu. Nah, karena mindset investasinya tuh udah ditanemin dari kecil, dari SD ya, pokoknya harus menyisihkan uang buat investasi. Jadi ketika punya uang sendiri, saya langsung menyisihkan. Nah, dulu taunya deposito. Jadi ketika punya uang, saya taruh di deposito. Nah, si mantan ini kepingin, kalau nggak salah waktu itu kepingin beli motor gitu, terus uangnya kurang, uh, mintalah ke saya bilang uang saya semuanya ada di deposito, terus dia bilang ya cairin aja, ya kena penalti dong, saya bilang gitu. Tetap lebih sayang sama investasinya ya, terus saya bilang kena penalti. Nah di situ ya, uh, saya ngerasa kayak, wah nggak bisa nih, kayaknya hidup sama orang yang, maksudnya saya pikirannya uh, nyimpen, yang sono pikirannya kok rela ya ngebuang, maksudnya ngebuka simpanan hanya untuk keinginan gitu. Jadi di saat itu sih rasanya, ya itu salah satu detik-detik untuk memutuskan untuk kayaknya ini orang enggak deh gitu. Itu sih. Gara-gara dia mau pinjam duit buat beli motor kelihatannya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya putus. Banyak hal yang lain, tapi salah satu pemicunya duit lah, gara-gara duit. Kayaknya nih orang enggak deh, enggak nyimpen, kok kayaknya semua urusan duit gue, kok lu yang ribet, kan ini duit gue yang nyari gitu, kok lu yang ribet sih gitu. Jadi kayaknya pikirannya nggak sepaham, itu yang bikin saya kayaknya nggak bisa. Gara-gara duit juga akhirnya saya terbuka matanya, bukan dia orangnya. Oh, oke. Tapi hari ini kita hanya ngomongin soal perduitan. Kalau perasaan-perasaan lain nggak usah disampaikan di sini, gitu. Oke. Tapi jadi salah fokus pada saat itu benar. Seorang Kak Linda baru dalam konteks naruh di deposito, belum jadi trader ataupun investor. Belum waktu itu. Belum. Oh, gimana kalau jadi investor atau trader? Mungkin putusnya udah lebih cepat kali. Ya, kira begitu. Oke, saya biar lengkap, saya lompat dulu ke Kak Tio. Kak Tio, selamat malam, aman ya? Siap, Om. Oke, teman-teman, Kak Tio, Babang Tampan kalau buat kita mah. Oke, seorang profesional yang saking sibuknya, kalau sehari dia kalau megang handphone sih udah lengket lah seperti itu. Seorang profesional yang saking sibuknya, mungkin kalau saya nggak salah, maafkan kalau saya salah, tapi mungkin akhirnya itu yang membuat seorang Tio tuh bahkan nggak sempat untuk berinvestasi. Tapi untungnya punya pasangan yang bisa diandalkan untuk berinvestasi. Betul nggak, Kak Tio? Ya, Om Niki. Jadi saya ini kan orang kampung ya sebenarnya ya. Jadi kalau mikir investasi itu punya duit dikit ya paling beli emas. Kalau dulu sebelum nikah ya tujuannya beli emas biar bisa kelamar gitu kan. Nah atau ya kalau nggak sawah ya kebun. Jadi orientasinya sesederhana itu aja gitu. Nah something 2010 saya di sini temu pasangan, kebetulan orang sini ya mulai deh ngomong saham, ngomong ini, ngomong itu. Nah, saya ngeliat tuh kiri kanan temen saya tuh rata-rata pantau monitor, terus ada yang tiba-tiba marah sendiri gitu, emosi karena sahamnya jatuh lah, apalah emosinya. Terus
kayaknya ini nggak saya banget gitu kan untuk ngurusin kayak gini, daripada saya emosi tiba-tiba dan segala macem, ya mending udah deh kamu urusin aja deh. Nah, tiap bulan butuhnya apa, nominalnya berapa, kasih tahu saya ya silakan. Nah, cuman saya pengen nanya Om, untuk ngitung dividen tiap tahun itu gimana ya Om, cara narinya balik gitu aja. Ini kayaknya ada rahasia keluarga yang nggak disampaikan antara suami dan istri. Itu nah, jadi Kelihatannya. butuh trik seperti itu kayaknya untuk narik dividennya itu seperti apa itu. Tapi Tio, kenapa memperbolehkan akhirnya si istri yang mengelola investasi itu? Oke, karena mungkin gini Om ya, satu untuk mantengin pergerakan saham, terus kemudian nyari analisa dan segala macam. Mungkin ya terlalu excuse sih saya ngomongnya, kalau intro beralasan sih kalau saya bilang ngabisin waktu gitu kan. Sebenarnya kalau mau bisa. Nah, tapi ya karena istri saya hobinya ngerawat anak di rumah dan sambil dia punya kerjaan itu juga, ya udah saya fokuskan, udah kamu aja sendiri, daripada kita berdebat sama hal-hal yang nggak penting, nanti udah urusin deh, dia bilang gitu. Nah, jadi biar satu-satu beres gitu. Jadi sesederhana itu aja saya pikir. Nah. Oke, jadi sesederhana itu, walaupun mungkin nggak ada ketakutan bahwa ternyata uang yang diberikan tadi enak banget jadi istrinya Kakak Tio nih. Tiap bulan pokoknya terima duit untuk berinvestasi juga. Nggak cuma untuk dapur, tapi termasuk untuk beli saham. Gitu. Iya, pasti. Karena tiap awalnya saya nanyain emang, ini kebutuhannya apa aja? A, B, C, D, dan termasuk untuk investasi di saham. Oh, oke, saya setuju. Nah, cuma karena saya nggak terlalu detail, dan kita fokusnya juga di saham syariah, kata aja begitu kan. Nah, udah, jadi semua udah otomatis mana yang bisa dan mana yang ke-reject langsung udah otomatis di situ. Dan kadang-kadang tiba-tiba muncul yang baru, bisa dikatakan, yang nih ada untuk apa P2P ya, peer to peer lending ini segala macam, untuk bikin apa gitu kan. Nah, paling saya monitor aja, kalau penting go ahead, kalau enggak ya udah sabar-sabar aja dulu, paling gitu. Oke. Nah, jadi komunikasinya hanya dia memberikan informasi, ini ada peluang apa yang baru, nah ini bagus yang baru. Kebetulan kan saya di sektor energi ya. Nah, kalau ngelihat yang apa energi sekarang nih ya, sedikit tidaknya ya oke, mungkin 1-2 tahun ke depan masih oke lah ya untuk ke arah sana. Nah, tapi ini ya, gimana ada caranya tips gitu nih dari Kak Tio untuk sektor energi. Padahal dia Habis nggak ini kita investasi, screening. istrinya yang bocoran. invest padahal. Ah, Tapi kita Kak Tio, itu screening uangnya habis ini. dicampur nggak antara buat uang dapur, uang sekolah anak, sama uang investasi, dicampur kali? ya yang terpisah terpisah. Oh, terpisah Nah, ya? terpisah. Nggak hari ini makan rendang, besok tiba-tiba karena lagi kalah makan tempe gitu di rumah? Aman. Aman. Kebetulan kita nggak suka gorengan, jadi ya yang rebus-rebusan aja Om. Oke. Soal dividen tadi kita tunda dulu ya. Ya. Nanti kita jawab. Kak, saya mau ke Kak Linda. Ini ternyata ini kebalikannya nih. Yang pasti teman-teman, ini bukan pasangannya. Walaupun tadi ya pasangannya atau bukan mantannya lah, pasti nggak seperti itu. Nah, ternyata kondisinya Kak Tio seperti itu. Ada komentar apa nggak? Ya memang suami baiknya serahkan aja ke istri. Jadi rumah tangganya aman. Nah, itu yang terjadi saat ini di saya. Oke, jadi kondisinya ini terbalik ya. Kondisinya kebalikannya. Tapi yang terjadi seperti apa? Akhirnya si istri yang mengatur untuk investasi. Iya, ada porsi-porsi. Ya udah, Menteri Keuangan aja deh yang ngatur. Di situ cari income-nya, kira-kira begitu. Ya betul kan kata Friska, daripada kita debat atau sendiri-sendiri. Kalau saya sih ya udah, kalau mau investasi ya udah sendiri-sendiri, kira-kira gitu. Oh, Kan enggak. supaya damai. Tapi Kak Friska enggak, masih debat kusir sampai hari ini. Yang saya mau tanya ke Kak Friska itu,
siapa yang lebih jago? Biasanya yang boncos siapa, yang cuan siapa? Keputusan siapa? Nah, ini kalau dilihat pernikahan baru 5 tahun, yang sering ini kayaknya yang sering aku sih, yang sering banyak ini ya cuannya. Oh, oke. biar menang. Paling juga suami nonton juga diiyain aja, udah nggak apa-apa. Oke. Jadi ini kalau dari cerita Kak Friska, Kak Linda, dari Kak Tio, kelihatannya justru ibu-ibu ini yang malah Jago. cuan. Yang jago cuan. gitu ya. Ini pasti banyak komen yang nggak setuju nih dengan ini nih. Karena saya sebagai bapak-bapak kayaknya nggak setuju juga seperti itu. Aduh. Ya, Iya. mungkin sebagian dikit kali ya. Ada juga ibu-ibu yang kayak Kakak Linda, kayak aku ya. Nyombong. tapi mungkin mayoritas bapak-bapak biasanya mungkin yang banyak jago juga. Karena kebanyakan yang netizen curhat itu juga kebanyakan itu istrinya yang susah untuk diajak sama-sama mulai investasi gitu. Nah, tuh. Iya. Nih, ini termasuk ada pernyataan nih dari lokasiproperti.com. Padahal perempuan biasanya nggak berani ambil resiko. Tapi hari ini narsum saya tiga-tiganya menyatakan hal yang berbeda sama sekali. Ini termasuk laki-laki yang satu ini mengatakan bahwa ternyata istrinya yang malah lebih berani ambil resiko. Risk taker semua kali ini kayaknya istrinya. lebih sabar misalnya seperti itu. Iya. Padahal kita nggak pakai logika sih kadang. Merasa. Oke, jadi saya kembali ke Kak Linda. Oke, setelah tadi kan kayaknya cerita soal mantan hanya sebatas itu ya. Setelah mau beli motor nggak jadi dan putus sudah gitu. Oke, nah sekarang kan kita bicara sekarang akhirnya seorang istri gitu ya. Kak Linda lebih banyak trading, investasi, sedangkan suaminya mungkin lebih banyak bisnis lah. Atau bisnis real seperti itu. Nah, biasanya kalau cuan gitu lapor-lapor nggak sih ke suaminya? Tio, diingat-ingat nih. Seorang istri kalau cuan belum tentu lapor. Ini ada buktinya. Oke, coba cerita itu dia. Kalau aku lapor, wajib lapor. Lapor karena satu akun, karena Friska itu satu akun. Jadi mau nggak mau harus lapor. Nah, itu maksudku. Buka satu akun lain lagi aja, Fris. Nggak bisa dipungkiri kalau itu. Oke, gimana Kak Linda? Kok nggak lapor gitu loh? Giliran boncos rugi minta uangnya. Ya, ya kan cuan dan loss itu kan udah satu paket dalam kerjaan ya. Jadi ya kalau misalnya ya biasanya sih enggak ya diem-diem aja ya trading. Pokoknya taunya beres aja deh. Jadi Kan prinsipnya ribet teman-teman. dong, masa kelihatannya prinsipnya uangmu adalah uangku. Uangku ya uangku gitu. Enggak. Kan kalau trading kan sering. Masa kalau waktu baru pertama-tama mungkin cerita ya, udah lama kan ribet ya, ngapain cerita hari ini untung berapa, kayaknya ya udah males aja gitu. Kecuali investasi pas ya itu tadi ada pertanyaan ya di kolom komen, ada yang bilang pacarnya mau lihat portonya, dikasih lihat apa enggak. Kalau saya mungkin lihat-lihat dulu. Saya aja ngasih tahu porto saya aja sama suami mungkin baru tahun kemarin. Jadi ya yang penting kan pokoknya saya nggak boros gitu investasi ya, kira-kira gitu. Hasilnya kan udah tahu tuh gini gitu sih. Yang pasti ada lebih lah untuk uang belanja dan lain-lain. Kebutuhan buat kosmetik, buat gincu gitu udah nggak perlu minta ke suami. Nggak usah. Itu ada dari trading lah udah. Oke. Nah, saya mau ke Kak Tio dulu. Kak Tio,
ternyata ada loh istri-istri yang tidak lapor kalau cuan, kalau untung. Nah, di rumah kondisi gimana? Tio? Nggak pernah nggak pernah dapat info tuh cuan, dividen aja tuh nggak pernah. Jadi nggak pernah. Nggak pernah. Nggak apa-apa, tadi aku forward istriku bilang, di mana ini lagi live IG katanya. Bentar lagi les katanya. Wah, ya nggak apa-apa, aku ngomongin aja kayak gini. Berharap sih pertanyaan ini dia dengar tadi live langsung Om. Oke, jadi kalau lapor nggak sih untung rugi itu, Kak Tio? Istri lapor nggak biasanya? Kasih lihat portofolio saham apa aja. Kan tadi Tio maunya sahamnya energi 2 tahun ke depan bakalan masih bagus. Teman-teman ada tips dari Kak Tio. Kak Tio nih jagoan di sektor real energi, tapi nggak di sahamnya. Nah, biasanya gimana Kak Tio kalau soal untung rugi itu? Kak Friska lah yang lebih jago itu Om. Nah, kita kan masih cetek ya, mainnya belum terlalu gede. Nah, baru yang sering disampaikan, ya mungkin diskusinya lebih ke apa ya kenapa saham syariah, mungkin kenapa harus ngambil yang ini segala macam. Nah, jadi mungkin dia memancing saya itu untuk terus, menarik ini, yuk kita tambahin lagi nih tabungannya ke saham ini, saham itu. Nah, jadi selalu begitu gitu Om. Nah, belum pernah tuh kita 1 tahun ini dapat dividen sekian loh. Aku udah buat cuan sekian. Belum pernah denger itu. Ini nah, jadi curhat ini. Ini yang tadi pertanyaannya balik lagi ke sini. Tidak pernah ada laporan mengenai itu. Belum. Ya, belum pernah. Nggak pernah ditunjukkan juga misalnya investasinya di saham apa aja? Gimana? Sorry. Investasi di saham apa aja gitu nggak pernah ditunjukkan? BCA yang saya tahu ya, yang dari bank. Terus kemudian apa sih yang banyak makanan-makanan itu? Terus kayaknya dia yang harus ikut nih Om Live. Nggak apa-apa, justru memang sengaja dia nggak boleh ikut. Terus ya, aduh apalagi ya kemarin disampaikannya. Nah, jadi lebih fokus ke yang syariah. Iya. Oke. Tapi akhirnya tadi nggak pernah lapor, dividen juga nggak tahu dia beli tas baru aja gitu. Iya. Paling iya, tahu-tahu udah ada barang baru aja di rumah, ya udah nggak apa-apa kan, yang penting nggak nguras kantong kita yang lain Om. Oh iya. Kak Tio nanti coba dicek BCA itu nggak syariah tuh katanya Kak. Kayaknya BCA enggak ya. Iya, lebih ke BSI atau apa gitu yang baru muncul itu. BRIS ya, BRIS ya, yang bank syariah itu. Kak Friska ini gimana nih dua keluarga tetangga kita ini ternyata tidak saling terbuka ini. Tidak saling terbuka seperti itu. Ada komentar nggak? Maksudnya sebenarnya sebaiknya gimana sih? Kalau aku keluarga mana yang lebih sakinah nih ini sebenarnya? Coba ditanya umur pernikahannya coba. Mungkin di situ ada kesamaan. Oke, ini 5 tahun, yang atas berapa tahun? 22. 22. Yang abang berapa tahun abang? Pernikahan. Dia lupa nih. Iya. Pernikahan berapa tahun nikah? Ingat nggak? Makan lupa. Bentar. Ini 2000 biar 8 tahun Om. Oh, baru 8 tahun. Oke. Beda tipis sama Kak Friska. Kak Friska gimana? Jadi sebenarnya kalau menurut seorang Kak Friska lebih nyaman suami istri, walaupun mungkin tidak sangat aktif ya, tapi suami istri dilibatkan, pasangan kita dilibatkan, nggak mesti suami istri teman-teman. Harusnya sebaiknya dilibatkan atau enggak? Plus minusnya di mana sih Kak Friska? Aku tuh jujur baru saling terlibat atau jadi satu merger itu selama pandemi, sejak pandemi. Sebelumnya belum. Nah, tapi mungkin belajar dari terpisah itu seringkali memicu perdebatan rumah tangga ala-ala unyu-unyuan gitulah. Akhirnya memutuskan, sudahlah daripada kita sering berdebat tidak berujung,
jadikan merger aja gitu ya. Jadi biar terbuka, lebih enak, bisa saling pantau. Ya lebih banyak hal positifnya sih. Jadi udah mulai jarang debat kusir, udah mulai jarang pertengkaran-pertengkaran kecil perkara tidak info dapat cuan atau apa. Jadinya lebih harmonis ya. Ya, tuh lebih harmonis. Cuan sama-sama, keputusan bersama, boncos juga keputusan bersama. Lebih tenang lah akhirnya Iya. sekarang 2 tahun ini aku baru merasakan ketenangan batin dalam hal finansial. Ketenangan batin secara keuangan karena sudah sepaham. Sudah Iya, satu ya tapi akun pasti lah ada seperti plus itu. minus sampai Kakak Linda juga udah puluhan tahun memilih terpisah akun. Karena kalau gabung suka ya kan dua kepala ya, yang satu trading, yang jadi daripada ribut, udah deh mendingan masing-masing. Oh, Gitu. akunnya masing-masing. Iya. Iya, ya kira-kira begitu. Enggak, Tapi Kak kalau di Linda saham seperti ini kita nanya-nanya aja, korek-korek aja kan, buka-bukaan nih. Kak Linda tuh pasangannya seperti Kak Tio nggak sih? Yang tiap bulan kirimin uang belanja, uang dapur, termasuk juga ada alokasi untuk investasi. Suaminya seperti Kak Tio nggak? ya sedikit ada mirip, kira-kira begitu. Sedikit doang, Tapi Kak pokoknya Tio. ya sedikit. Pokoknya beres lah kira-kira kalau soal investasi. Kalau aku mulai ada keunikan nih mulai awal tahun ini. Jadi kami sepakat untuk pokoknya 2 income top up ke satu rekening. Satu rekening khusus untuk nampung income masing-masing. Ya pokoknya prinsipnya sekarang kami mulai sepakat kumpulkan sebanyak-banyaknya, ya keluarkan seperlunya aja tiap hari, tiap bulan butuhnya berapa. Itu yang sedang kami usahakan. jadi apa ya, meminimalisir boros dan over budget kayak gitu, Kak Niki. Jadi janjian setiap bulan masing-masing top up berapa gitu. Ya, pokoknya tiap ada income masukin sebanyak-banyaknya gitu. Ya gunakan atau keluarkan seperlunya aja gitu. Jadi kami akhirnya saling tahu nih, habis dari ATM narik berapa nih. Oh nih habis keluar pakai M-banking berapa nih, kayak gitu. Jadi ininya catatannya udah mulai rapi nih dibandingkan dulu sebelum punya kesepakatan merger jadi satu. Karena hati kami sudah merger, jadi finance-nya juga merger. Asik. Tunggu, saya menangkap bahwa Kak Tio nih masih galau banget nih soal dividen tadi loh. Belum terjawab ini. Belum terjawab, setiap bulan setoran ke istri, tapi dari Kak Linda dulu ada saran nggak sebaiknya gimana nih buat Kak Tio? Kayaknya galau banget wajahnya nih. Tio tinggal telepon ke sekuritasnya, minta laporan dividen setahun kemarin, nanti juga dikirimin ke email. Tinggal tanya sekuritasnya apa, kan gitu. Itu aja sih. Tapi untungnya suami saya nggak nanya-nanya sih dividen. Oh iya. Oh ya udah, nggak usah nanya-nanya kalau gitu. Ini pesannya itu seperti itu. Yang penting diizinin aja kalau mau kemana-mana. Itu penting, ya kan? Yang penting diizinin aja kemana-mana ya. Oke, teman-teman, ini pembicaranya seru, banyak sekali pertanyaan, banyak yang terlewat, tapi di kolom pertanyaan kelihatannya saya bisa membacakan beberapa. Ada 3 buku yang akan diberikan oleh teman-teman. Ya, satu dikarang oleh Kak Friska dan teman-teman, Master Investor ya, buku terbaru itu ada dari Kak Linda, dan nanti Kak Tio juga akan ngasih giveaway juga dalam bentuk buku. Ada 3 buku. Saya coba mulai bacakan pertanyaannya. Mudah-mudahan saya coba cari. Ada atau teman-teman, Kak Friska, Kak Linda, atau Kak Tio, ada pertanyaan tadi sekelebat yang mungkin menarik untuk dibahas? Tadi Kak Linda udah bahas sedikit. Tadi di depan sih ada yang nanya tips mencari jodoh.
Tips Gimana? Aduh, ini out of topic ini, out of topic Iya, ini. hari ini kita nggak ngomongin jodoh. Yang mau ngomongin soal jodoh boleh japri ke Kak Linda atau Kak Tio lah untuk itu. Oke, Nah, saya mungkin baca yang dari Jonathan Der 8. Bagaimana ya cara bujuk pasangan supaya mau untuk diajak investasi? Dia minat tapi takut. Nah ini kan mungkin rasanya jadi sering banget terjadi nih. Seperti Oke, itu. mungkin saya bisa jawab karena jadi Buktinya putus sebelum menikah dulu. Kok nekat yakin bisa jawab? kan ini belum dengerin dulu. Itu kan yang lalu, ini yang sekarang, ya kan? Jadi Ya. sebelum menikah kan taunya investasi itu hanya di deposito. Nah, setelah menikah, suami saya maksudnya dia punya pandangan tentang investasi tuh ada di reksadana, ada di macam-macam deh. Sampai terakhir waktu saya masuk ke macam-macam juga option, forex, indeks, sampai akhirnya saham. Nah, ketika sampai di saham udah pahit tuh karena yang lain-lain ada yang untung, ada juga yang rugi. Gimana caranya dia meyakinkan saya adalah dia terus-terusan ngomong. Dan yang kedua, saya untuk yakin harus mencari informasi sendiri supaya lebih yakin gitu bahwa uangnya nggak akan hilang lagi. Jadi selain si pasangannya harus terus giat gitu ya, mendukung, kitanya sendiri yang akan melakukan itu juga harus membuka wawasan dan pikiran supaya yang tadinya worry, takut itu bisa jadi hilang sih. Itu sih kalau pengalaman saya. Oke, Kak Linda. Kak Friska sebenarnya nggak perlu dirayu lagi, memang dua-duanya. Tapi ya balik lagi mungkin gimana untuk tips lah, walaupun nggak menghadapi masalah itu. Tapi tips untuk mengajak pasangan kita untuk berinvestasi juga. iya. Seperti itu. Aku beberapa kali tuh dapat pertanyaan kayak gini juga nih. Bukan beberapa kali, banyak ya. Tapi biasanya aku saranin gini, coba ikut webinar tentang investasi bareng. Ya, biasanya kan di rumah bareng-bareng gitu nonton webinar berdua atau dengerin podcast bareng jadi pillow talk malam-malam kayak gitu. Jadi emang harus dimulai dari yang ringan-ringan dulu sih, karena kan kayak ngenalin investasi ke awam ya. Jadi lumayan effort jujur pasti untuk pasangan yang salah satunya belum mulai investasi. Jadi mungkin bisa dimulai dari nonton YouTube bareng atau podcast bareng atau webinar bareng. Ya setelah itu baru nanti mulai dijelasin, kalau ada yang tidak paham tanyain ke istri atau suaminya siapa yang kurang paham gitu. Jadi dari situ sebenarnya nanti ya lama-lama pelan-pelan, nggak bisa maksa gitu kalau ke pasangan kan. Jadi ya udahlah, nikmatin aja prosesnya. Ujung-ujungnya walaupun mungkin butuh waktu sampai setahun gitu ya baru pasangan malah investasi. Kak Friska mute ya suaranya. Oke. Jadi butuh nggak apa-apa, ada suara anaknya katanya. Oke, jadi butuh waktu lah untuk itu ya. Walaupun mungkin belum nikah tapi pacaran, Sabtu malam Minggu nontonnya YouTube, tapi YouTube-nya pendidikan saham investasi. Bete juga sih sebenarnya. Pacaran kok nontonnya yang seperti itu. Ya. Kak Tio, pernah dirayu nggak sih untuk ayo dong abang ikutan Siap. Sorry. Nggak sih untuk sama pasangan untuk jangan saya sendiri dong gitu loh. Kedengeran Kak Tio? Sorry. Suaranya terputus tadi Om, bisa diulang Om? Iya. Pernah nggak Kak Tio dirayu oleh si pasangan untuk ikut bersama-sama mengelola keuangan gitu loh? Abangnya cari uang melulu tapi nggak ikut mengelola gitu. Ya, yang dimaksud mengelola keuangan itu gimana Om? Maksudnya terlibat di saham atau lah, misalnya berinvestasi? Iya. Nah, ya kemarin kan saya udah ya kita udah poinnya adalah kita diskusi.
Kalau saya sih mindsetnya ke istri saya itu adalah kepercayaan dulu itu yang penting. Terus kemudian saya lebih senang ke komunitas. Jadi misalnya kayak ketemu Om Niki, Cilinda dan segala macam. Saya tahu apa yang mereka lakukan. Saya lebih cepat nyerap informasi-informasi baru dengan diskusi langsung di komunitas-komunitas itu. Nah, sehingga ketika ya kebetulan istri saya senang baca buku yang Om Niki tulis itu You nabung saham, dia trading sama macam, dia senang. Nah, jadi minimal ketika dia berdiskusi ataupun ngajak saya diskusi, ya sedikit enggaknya nyambung lah gitu. Ya minimal saya kenal sama penulisnya begitu kan. Jadi itu sih Om yang saya lihat. Tapi kalau misalnya ketika dia minta ya, kita mau invest kemana lagi nih? Kalau misalnya mendapatkan rezeki atau segala macam, ya paling orientasi saya paling emas atau yang yang gampang lah untuk Ada setting daripada rencana melibatkan diri lebih jauh nggak, Kak Tio, bahwa satu saat saya mau buka akun juga sama seperti tadi Kak Friska akhirnya punya akun bersama seperti itu. Ada rencana ke sana atau mau udah serahkan aja ke istri, percaya banget sama istri padahal dividen nggak pernah dilaporin seperti itu? Ya, artinya masukan-masukan yang progresif seperti ini kan penting ya, Mbak. Ini makanya penting komunitas nih seperti ini yang kayak gini nih, saya pikir kan. Nah, ini ada akun bersama, terus kemudian ayo bareng-bareng kita bisa kelola. Nah, minimal saya tahu step-step apa dulu. Karena saya yakin nih teman-teman kayak saya ini pasti banyak banget nih Om, yang sebenarnya dia pengen gitu kan, tapi aduh untuk ngedownload aplikasinya aja, apalagi sampai telepon sekuritasnya dong, cek sampai di mana, ataupun print ininya, waduh, ya sorry itu buku rekening kita sendiri juga nggak tahu di mana gitu kan Om. Nah, jadi apalagi sampai mendetailkan hal yang seperti itu. Nah, jadi mungkin saya menarik tuh tadi masukan bagus bagi saya ya. Rekening bersama. Nanti coba saya diskusikan habis ini. Mudah-mudahan di 14 Februari ini makin menarik lah ya, gimana Om ya? Ya. Ini disclaimer ya, artinya tidak mesti diikutin loh Kak Tio. Nanti jangan habis ini jadi ada keributan di keluarga gara-gara habis IG live seperti itu. Kak Linda ada rencana nggak satu saat punya rekening bersama gitu loh? Enggak. Waduh, tegas banget. Ya. Tadi udah diceritain banyak faedahnya oleh Kak Friska berdua itu. Dulu pernah bikin pusing, jadi mendingan sendiri-sendiri aja. Jadi masing-masing. Kak Tio, jadi pilihannya boleh dua kok. Tetap masing-masing aja. Atau yang seperti Kak Friska. Kalau usia pernikahan masih 5 tahun, boleh berdua seperti Kak Friska. Kalau udah di atas 20 tahun, mendingan pisah akun aja. Itu clear. Benang merah daripada pembicaraannya. Clear banget itu. Oke. Oh gitu. Ya. Oke. Kak Tio kan sudah lebih dari 5 tahun kan? Ya udahlah, lebih baik masing-masing aja. Kak Friska mungkin beberapa tahun lagi juga pisah akun kayaknya. Aduh, doanya kok gitu sih. Ya, tapi bisa akun nggak berarti buruk juga gitu loh. Ternyata seperti Kak Linda tetap aja masih langgeng semuanya. Keuangan juga masih bagus. Kak Tio juga mau ngapain, mau lari kemanapun, mau pergi-pergi yang penting izin keluar gitu kan Kak Tio? Izin keluar. Iya, ini mah keluarga Syakina semua, keluarga bahagia semua. Ya. Saya coba ada pertanyaan lain. Itu tadi ada dari pertanyaannya yang simple, Albert Foristal. Kak Friska dan Kak Linda dan nanti Kak Tio juga. Pernah nggak sih pakai uang dapur untuk berinvestasi? Jujur nih jawabnya nih. Kak Friska pernah nggak sih? Jujur. Uang dapur nggak berani aku. Nggak berani. Nanti kalau makan dikasih ini doang ditanya, ini uangnya kemana? Lauknya ini doang. Nggak pernah. Oke, singkat. Kak Linda. Nggak pernah ya? Oke. Pakai aja apa yang ada, jangan, karena kalau pakai uang dapur kayak gitu nanti jadi psikologisnya jadi berantakan gitu. Jadi ya kalau memang punyanya segitu ya udah segitu aja yang diinvestasiin gitu.
Oke. Kak Tio nggak tahu uangnya, ternyata yang dipakai itu uang dapur. Pernah nggak sekali waktu makannya kok cuman tempe hari ini mah? Justru gini Om, justru gini nih, ya kan? Padahal uang dapur udah nih tuntas ya 1 bulan segala macam. Nah, cuma kadang-kadang yang melipir di apa minimarket mana gitu kan, atau di supermarket mana. Nah, begitu pulang ngantri bayar, kita yang bayar lagi nih. Nah, terus yang kemarin tuh gimana ya? Nah itu, nah makanya saya nggak ngerti. Kalau itu diperuntukkan untuk ke saham, mungkin saya sangat redo gitu loh kan. Nah tapi kalau yang nggak gitu, nah itu yang saya bingung gitu loh. Nah Oke. itu mungkin yang ya ini tips dan trik istri saya juga kali ya. Iya. Ya, yang kita jalan-jalan kemana harus mampirnya ke supermarket gitu. Setelah Nah jadi secara nggak langsung Oke. Setelah acara pinter juga. IG Live ini coba konsultasi ke konsultan perkawinan aja lah. Nggak cocok kita konsultasi di sini untuk itu. Yang penting bahagia Om, bahagia. Oh, Bari bilang jadi curhat seperti itu gitu loh. Tapi prinsipnya rasanya clear ya. Tapi tadi Kak Tio juga di awal sudah sampaikan uangnya dipisah-pisah kok. Uang untuk dapur, Bisa. uang untuk sekolah, uang untuk investasi. Jadi mungkin karena istrinya terlalu bersemangat di investasi, kadang-kadang dibalik uang dapurnya dipakai untuk investasi, tapi kurangnya diminta lagi sama suaminya. Tapi suaminya baik hati begitu gitu loh. Jadi nggak salah, akhirnya lebih banyak ditumpuk kayak tadi loh, ditumpuk terus kayak Kak Friska dan suami itu ditumpuk terus uangnya di Nah itu tuh investasi seperti aku jadi satu akun gara-gara kayak Mas Tio persis, daripada saling berburuk sangka udah jadi satu akun aja. Oh gitu, enggak. Kalau saya enggak berburuk sangka soalnya. Dari omongan tadi udah jelas berburuk sangka, nggak usah dibantah itu. Aduh. Oke. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Takdim nih Om. Okay. Dari Takdim. Udah dibagi belum? Yang mana fundamental dan mana technical nih? Itu gimana ya? Oke, kalau ini sih yang jawab ya Kak Linda dulu ya. Kalin. Maksudnya apa tuh? Suaminya yang maksudnya salah satu kita, satu fundamental, satu teknikal gitu. Iya. Saya dua-duanya. Jadi dua-duanya. Oke. Iya. Paling nggak ada, karena kan yang ngatur rekening investasi saham dan model-model gitu kan saya gitu. Jadi ya ngatur pilihan-pilihan sahamnya ya saya juga. Karena dia yang sudah mengutus saya ke dunia ini, ke dunia saham ini untuk belajar. Jadi berarti kan dia sudah menyerahkan mau fundamental, mau teknikal ya sudah kamu yang melakukan. Itu kesepakatan kita berdua sih. Oke. Jangan dipatahkan kesepakatan, itu bahaya itu kelihatannya. Oke. Luar biasa loh. Ini karena pertanyaannya banyak sekali, kita nggak mungkin bisa menjawab semua. Tapi karena kita punya 3 giveaway, dari Kak Friska dulu dah. Buku terbaru Master Investor, berapa? Ada 10 pengarang top. Yeah. Top score, bukan top score, best seller di Indonesia. Oh iya, 10 kolaborasi menjadi satu buku Master Investor. Kak Friska, ini apa? Aku ngasih pertanyaan atau gimana? Kak berbaik hati memberikan buku, mungkin kasih pertanyaan aja ya. Jadi buku terbaru dari Kak Friska dan teman-teman. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya seputar pasangan dan investasi. Iya, seputar pasangan lah mungkin. Apa ya? Aduh, Kak Linda dulu deh, aku belum nemu ide nih. Kita juga nggak nyiapin nih pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan sambil menyiapkan pertanyaan. Kalau pasangannya suka saham gorengan, tadi ada yang nanya juga. Pernah ditegur nggak Kak Friska sama pasangannya tuh? Entah Kak Friska atau pasangannya, sahamnya enggak. Jadi selama ini memang belinya saham-saham yang
Bukan gorengan. Fundamental oriented. Oke. Kalau pasangannya suka gorengan, diapain? Jewer, Ya, ancam. kalau ada ilmunya dia bisa menguasai udah jago nggak apa-apa. Tapi kalau apa namanya ugal-ugalan gitu malah banyak boncosnya ya udah langsung tarik aja modalnya udah. Bisa Jahat akun banget. lagi. Iya kan? Bisa akun lagi kalau macam-macam gitu ya. Tapi Iya, ada gawat bagusnya juga lagi. ya. Akunnya sama, akhirnya jadi termonitor. Ini Betul. masukan bagus nih Kak Tio. Akunnya dibuat bersama aja. Jadi bisa dimonitor dividen itu kemana jatuhnya gitu loh. Oke, Kak Linda gimana kalau pernah nggak dipantau loh, ini kok mainnya sahamnya jadi spekulasi, gorengan dan lain-lain seperti itu? Oh, kalau saya malah saya yang memantau akun suami saya. Jadi ternyata dia dia juga download aplikasi saham. Tapi saya udah wanti-wanti, jangan banyak-banyak ya. Terus saya lihat saham-sahamnya. Ini kenapa beli ini? Ini kenapa beli ini? Jadi malah saya bacain terus dia bilang, alah cuman dikit doang, cuman mungkin mau iseng gitu. Ya, kalau saya sih karena udah tahu nyeseknya kalau dan nyesek dan maksudnya cepat gampang dan cepat habisnya main saham gorengan. Jadi lebih ke ya kalau dia ada saham gorengan ya paling saya bilang jangan banyak-banyak atau ya udah buang aja kira-kira kayak gitu sih kalau saya. Oke, Jadi ada dinasihati akun lah ya. juga tapi terpisah, Bang Tio. Iya, Gitu. dinasihati lah ya. Kalau masih nggak nurut juga ancamannya ya seperti yang mantan kedua tadi. Oke, Kak Tio pernah tahu nggak? Istri pernah nggak main saham gorengan sebenarnya? Nah, enggak. Enggak ya? Jadi ya konvensional aja, dia kayak nabung saham selesai gitu. Nabung lah ya dia ya. Ya, nabung. Jadi lebih ke nabung aja. Oke. Nah, Mungkin Ya, habis karena acara ini saham boleh lah gorengan, minta portofolionya lah. Udah Bang Tampan, Iya, mungkin iya. kita pernah saham gorengan, terus loss, jadi uang jajannya minta lagi itu buat belanja. Iya, Pasti iya. pernah lah. Tapi Pasti pernah sekali waktu makan tempe di rumah, tapi nggak sadar aja bahwa sebenarnya ada yang lagi loss di sebelah. ya, Kak so far Priska, oke, aman. ada pertanyaan Kak Priska untuk buku Master Investor. Masih bingung. Oke, Kak Linda kelihatannya udah siap. Kak Linda punya 2 buku. Jadi langsung 2 aja. Oke. Ada 2 buku yang Kak Linda sampaikan. Oke, emak-emak trader, mudah-mudahan buat emak-emak aja. Sama satu lagi psikologi. Oke, silakan Kak Linda. Apa yang mungkin yang tadi aja kita udah ngobrolin di depan usia pernikahan, berapa usia pernikahan Kak Priska, Kak Tio, sama saya. Itu aja. Aduh. Dapatnya 1 buku. 2, 2 langsung 2 kan sekaligus. pertanyaannya 3. Ya. Oke. Jadi berapa umur pernikahan? Oke. Priska 22 tahun untuk Kak Linda. untuk terus jawabannya harus ada 3. Iya, Priska jawab berapa 3 tahun? aja sekaligus. Berapa tahun? Ya, harus ada Mulai 3 dari jawabannya. Priska 5, 8, 22. Tuh. Udah ada yang Rifka? benar tuh. Rifka. Ya, Rifka. Rifka 6695. Rifka. Oke. Rifka 6695 nanti Japri nanti DM ke itu ya, ke Saya. Emiten News. Oke. Oh, ke Emiten News atau ke Kak Linda, tapi Emiten News nggak apa-apa. Nanti biar kita atur. Oke, 5822 sudah terjawab. Nomor buntutnya 5822 teman-teman. Oke, dapat 2 buku tadi sudah. Berikutnya Kak Priska, buku yang ditunggu-tunggu. Aduh, pas nggak pegang bukunya, buku Master Nggak apa-apa. Investor ya. Pertanyaannya simpel aja. Tadi aku sempat cerita ya, alasan dibalik kenapa sebaiknya pasangan itu membuat satu akun. Sebutkan salah satu alasannya aja. Kira-kira apa? Alasan punya akun bersama ya.
Iya. Oke. Kenapa sebaiknya akun bersama? Ini intisarinya nih. Iya, lokasi properti nggak nyimak. Oke, yang mau dapat buku terbaru dari 10 penulis bestseller agar lebih terbuka, Ah, iya. Titi Mardria Mbak Siti Madlia. 65. Siti Oke, Mardlia. nanti DM ke Ya, DM ke aku. DM ke Kak Friska atau ke Emiten News nggak apa-apa, nanti biar Iya. diatur Iya, pengiriman salah satunya bukunya itu agar lebih terbuka. agar lebih terbuka. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah jawab. Ada satu buku lagi, a quick guide for investor. Kak Tio, Yap, silakan melemparkan pertanyaan. Nggak apa-apa, mau oke, curhat atau mau apa, boleh. Ada oke, satu oke, buku lagi. oke. Eh, istri saya tadi senang investasi saham. Kira-kira fokusnya pilih saham yang apa ya? Kira-kira. Nah, konvensional atau yang Oke, apa itu tadi? ya. Jadi istrinya Kak Tio berinvestasi, tapi biasanya ada saham-saham tertentu. Tadi sempat dibahas Oke, ini syariah. Siti Widi Iya. Oke. Faira. Oke, Widi Faira, nanti tolong DM ke investor melulu saya, ke Emiten News. Oke, kita sudah punya 3 pemenang untuk giveaway malam hari ini. Ada 4 buku yang diberikan. Kalinda kasih bonus 1 tambahan buku. Tolong yang tadi 3 kakak-kakak DM ke Emiten News saja, nggak apa-apa. Nanti kita akan atur untuk pengiriman bukunya. Oke, kita masih punya 5 menit terakhir. Tips. Ini butuh banget tips. Kak Tio dulu dah. Tips sebagai seorang yang tidak berkecimpung langsung berinvestasi, tapi ternyata pasangannya yang malah aktif berinvestasi. Tidak ada yang salah, ya. Jadi apa yang saya pikir nggak ada yang kami salah. lakukan nih? Ya, saya pikir nggak ada yang salah ya, apa yang dibicarain tadi semua. Saya senang Kak Friska tadi punya, wah, kompak banget sama pasangannya. Terus Cilinda tadi apa ya, prinsipnya tegas banget ya sama pasangannya, Niki yang menaungi semua. Nah, kalau saya ini kan lebih ke, saya aware bahwa ini penting, apa namanya, nabung saham itu penting dan segala macam, tapi dengan keterbatasan waktu dan apa namanya ya mungkin momen saya untuk harus monitor itu dan segala macam, dan saya sangat yakin dan percaya istri saya bisa mengelola itu dengan baik. Nah, jadi automatically saya pasti harus prioritas untuk yang prioritas keluarga dulu, tapi yang saat ini jangan diabaikan gitu. Nah, itu harus terus termonitor. Masalah dividen dan segala macam itu nanti kita urusin di belakang, dan saya yakin kita akan sama-sama. Kunci utamanya adalah biar apa yang kita lakukan setiap hari itu bahagia, dan saya juga bisa lebih gampang untuk terus cari bisa dia langsung nabung terus-menerus. Itu sih prinsip saya. Jadi Kak Tio saking sibuknya sebagai profesional, nyari duit sebanyak-banyaknya, tapi biar diserahkan kepada istri yang untuk nabung saham. Mantap. Oke, terima kasih Kak Tio. Kalinda, ini yang garis keras seperti ini mungkin ada tips-tips yang... Iya, sama sebenarnya saya ada di dunia saham juga, backgroundnya suami saya yang punya pemikiran seperti Kak Tio. Jadi dia tidak ada waktu untuk menyelami dunia itu, jadi mengutus istrinya untuk belajar. Dan saya menjalankan amanahnya dengan baik. Perempuan bisa kok mengatur keuangan, ya asal mau menggali ilmu aja. Itu. Jadi baik terbuka atau tidak terbuka portonya, yang penting itu kesepakatan bersama dan rumah tangganya bahagia. Oke, luar biasa. Dividennya dilapor nggak ke suami? Enggak. Oh Tio, berarti wajar emang nggak dilaporin. Terima aja nasib udah. Oke, akun yang paling harmonis yang berdua, Kak Friska. Tips dong, baiknya gimana nih? Kalau aku dari pengalaman itu, kami selalu saling mengingatkan apa sih visi misi kita dalam hal finansial. Pengen merdeka finansial kan?
ya udah balik lagi ke tujuan awal. Selalu seperti itu ya, tujuan awal. Strateginya ya tetap itu tadi, pokoknya sebanyak mungkin kita menghasilkan income ya kumpulkan sebanyak-banyaknya, keluarkan seperlunya, hemat maksudnya hidup sesuai kebutuhannya aja biar tidak terkesan boros. Dan target yang selalu harus dicapai adalah tiap tahun nilai pertumbuhan uang kami harus bertumbuh. Itu sih udah wajib gitu intinya. Jadi udah kayak PR tuh, tiap akhir tahun dievaluasi, aduh ini bertumbuh nggak ya? Oke. Takutnya ntar pas dihitung ternyata stuck atau malah minus gitu. Tapi sejauh ini pasti bertumbuh lah. Habis belinya kan saham-saham fundamental bagus seperti itu. Alhamdulillah. Kak Friska, Kak Linda, Kak Tio, terima kasih banyak sudah menyempatkan malam hari ini diskusi ngalor ngidul, tapi kelihatannya banyak hal yang kita bisa dapatkan, contoh-contoh kutub positif, negatif, positif, dan kita mudah-mudahan mendapat banyak pelajaran, banyak insight seperti itu. Teman-teman, terima kasih banyak untuk malam hari ini join di Emiten News IG Live ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih semua. Friska, Linda. Terima kasih Kakak Niki, teman-teman semua. Kakak Linda, Mas Tio. Terima kasih semuanya. Terima kasih.